Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naima Fitri Syamsuraya dengan NIM 24040231. Jadi di sini saya akan menjelaskan source code untuk dua model yang sudah saya siapkan di aplikasi Laravel, yaitu daftar part dan jasa yang ada di bengkel dan daftar pembelian. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu daftar part dan jasa. Nah, kita masuk dulu ke dalam routing karena ini fondasi pentingnya. Jadi di dalam routing ini ada di baris pertama dan baris kedua. Di sini tuh ada yang namanya part index. Jadi kenapa ada dua, ada get dan post? Karena waktu saya pakai post sering terjadi error dan gagal terus. Akhirnya saya mendapatkan solusi untuk menambahkan root get juga di dalam index. Jadi ada dua root saya di sini untuk index. Nah, ini tuh nanti dia berelasi ke part controller yang index yang ini. Nah, jadi di dalam controller ini kita akan mengendalikan dari filenya. Jadi dari mengubah data, input data baru, atau menghapus, mengedit, itu semua tuh di kontrol di controller. Nah, pertama ini ada public function dari root index tadi. Nah, ini tuh untuk menampilkan indeksnya, menampilkan halamannya. Nah, di dalam halaman kita bakal ngambil semua data yang ada di parts. Jadi variable parts ngambil data, semua data dari database part dan jasa. Nah, di sini ada left join. Left join ke satuan berdasarkan ID-nya berelasi ke part and jasa ID satuan. Jadi kalau dilihat di sini saya punya satuan di sini. Nah, satuan ini tuh dia berelasi ke tabel part jasa yang di kolom satuan ini. Oke. Lalu nanti di select dari database part dan jasa ini bakal diambil berdasarkan namanya. Jadi nama satuannya yang akan ditampilkan nanti as satuan. Lalu dieksekusi. Nah, nanti datanya itu akan dikirim ke tabel blade PHP yang ini. Oke, selanjutnya ada function create. Jadi kalau kita lihat di root, di sini ada root untuk create. Nah, root untuk create ini fungsinya untuk menampilkan halaman. Menampilkan halaman dari create blade-nya atau form blade-nya. Nah, ini dia masuknya ke function create yang ada di controller. Nah, di sini dari satuan diambil semua data satuannya untuk dieksekusi. Lalu nanti dikirim datanya itu ke part form blade kalau punya saya. Compact satuan. Lalu di sini ada function store. Jadi kalau dilihat di controller di sini ada part store. Nah, part store ini fungsinya untuk bisa kita input data baru yang mau kita masukkan. Jadi kalau untuk create tadi dia cuma nampilkan halamannya aja, tapi kalau part store itu untuk supaya kita bisa masukin datanya. Jadi di sini ada variable check. Variable check ini supaya kita bisa tahu di dalam database part dan jasa ini waktu kita input data baru apakah ada penggandaan kode. Jadi kalau dilihat di sini ada kolom kode. Jadi kalau ada variable check ini sistemnya bakal ngecek apakah ada kode dengan angka yang sama atau ya dengan kolom yang sama. Makanya ini where kode request kode. Jadi kalau misalnya nggak ada kode yang sama, maka dia akan berhasil disimpan. Lalu, nah ini ada kita ambil variabel satuannya dari database satuan berdasarkan ID-nya, direlasikan ke ID satuan.
Lalu di sini ada kategori. Nah, kategori ini tuh untuk apa yang akan terlihat nanti ketika kita pilih satuannya. Jadi di sini satuan nama. Jadi yang akan keluar nanti namanya doang. Lalu datanya dikumpulkan dan diolah menggunakan array. Kenapa array? Supaya datanya itu bisa lebih terstruktur dan rapi. Lalu diisi apa aja dari isi create tadi, dan berdasarkan request kode. Jadi ini berdasarkan data kode, berdasarkan data nama, berdasarkan ID satuan maksudnya ya. Lalu datanya bakal disimpan ke part jasa menggunakan insert get ID pro. Maksudnya nanti waktu database-nya waktu datanya dikirim ke database part dan jasa, nanti dia ada ID-nya. Jadi kalau misalnya nggak ada insert get ID ini, mungkin ya ID-nya itu nggak bisa kebaca sama sistem. Lalu nanti balik lagi ke halaman part dan jasa dengan status ada dua, data part berhasil disimpan atau part dengan kode ini sudah ada. Nah, selanjutnya di sini ada function edit. Nah, function edit ini dia ngambil dari edit ini. Nah, dari root edit, dan di sini tuh ada parameter ID. Nah, kenapa parameter ID? Supaya kita bisa milih mau kolom yang mana yang mau kita edit. Kalau nggak ada parameter ID-nya itu nanti semuanya teredit langsung. Jadi ada dua di dalam edit, ada part, ada satuan. Jadi dua-duanya ini bakal kita kirim datanya ke part edit. Part edit yang ini nih. Nah, yang ini. Lalu selanjutnya ada update. Nah, kalau edit tadi ini dia cuma nampilin halamannya aja. Dia nampilin halamannya aja. Kalau update-nya ini baru kita bisa input datanya. Nah, untuk update, kita bisa input datanya, kita ambil satuan, ambil kategori satuannya dari database satuan berdasarkan ID. Nah, kategorinya yang akan terlihat itu satuannya nama. Jadi, sistem akan membaca ID-nya, sementara kita pengguna akan membaca berdasarkan namanya. Namanya misalnya kayak pieces, liter, kilo. Kalau sistem dia bacanya 1, 2, atau 3 gitu. Seperti biasa diolah datanya dengan pro array dan nanti dikirim ke part dan jasa. Dengan return redact dia balik lagi ke tabel blade dengan status data part berhasil diupdate. Lalu yang terakhir ini ada function destroy yang ini untuk menghapus. Jadi kita bisa ngapus kolom-kolom yang mau kita hapus berdasarkan ID-nya. Jadi kalau misalnya ini where-nya ini nggak ada, nanti kalau kita klik hapus, maka terhapus semua dia. Oke, selanjutnya kita masuk ke part table blade. Nah, table blade ini adalah tampilan dari table blade. Ini namanya table blade. Ini. Nah, di sini tuh ada section title. Section title ini untuk kita ngasih tanda. Ini tuh kita berada di file mana sih? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada part dan jasa. Lalu ada section content. Jadi section content ini jadi semua yang ada di halaman part dan jasa ini itu diaturnya semua di section content kayak style, judul dan lain-lain. Nah, di sini ada judulnya. Ada judul, terus ada ini untuk nambahin, dia ada div style untuk nambahin tombol tambah part. Jadi tombol tambah part ini dia akan ngarahin kita langsung ke part create atau form blade kalau punya saya. Dengan button type submit itu tambah part. Jadi kalau kita klik tambah part yang ini nanti dia akan masuk ke create blade. Oke, selanjutnya ada tabel daftar part. Nah, di sini ada banyak, ada nama, kode, nomor satuan, nomor seri, stok awal, dan lain-lain. Nah, ini tuh yang ngatur bagian T-head-nya, yang bagian atas ini. Nah, sementara isinya itu berada di T-body. Nah, di T-body ini ada PHP nomor 1, maksudnya nanti
urutannya itu berasal mulai dari nomor 1. Lalu kita isi menggunakan for each parts as part. Jadi dari kumpulan banyak data di part, kita akan ambil berdasarkan satuannya aja. Di satu-satu maksudnya datanya. Jadi ini ada kayak nomor, part, nomor, kode, nama itu kita olah datanya satu-satu, nggak langsung semua. Cuman bedanya mungkin ada di part satuannya aja. Jadi kalau di satuannya ini ada kayak tanda tanya. Jadi kalau misalnya nih pas part mau baca satuan ternyata datanya nggak ada, jadi part akan ngambil dari ID satuan. Nah ini untuk kita yang sedang ingin mendrop down data. Nah selanjutnya di sini ada button action untuk edit dan hapus. Nah ini nanti kalau edit dia akan ngarahin ke part edit, sementara kalau hapus dia akan ngarahin ke part hapus. Ini juga berdasarkan ID juga, supaya kita bisa satu-satu ya, nggak ke hapus semuanya. Selanjutnya kita masuk ke form blend. Nah di form blend ini isinya adalah input untuk data baru. Nah kalau kita klik ini, nah ini kalau kita klik, nah dia masuk ke tambah part dan jasa. Kalau kita lihat di sini title-nya sama ya, tambah part dan jasa. Nah di sini itu isinya tuh data-data yang mau kita tambahin. Jadi kayak ini ada judulnya tambah part dan jasa, terus ada title kecil di bawahnya, lengkapi data atau jasa baru dengan teliti di sini nih. Ini. Nah, terus ini ada form action. Form action untuk ini tuh ngarahinnya kemana? Dia ngarahinnya ke part store. Ke part store dengan metode post. Di dalamnya ada label kode, nama, satuan, dan lain-lain. Yang beda cuman hanya di satuannya aja ya, karena kita bikin drop down satuan di sini. Jadi kita select dulu berdasarkan ID satuan, lalu ada option value. Jadi untuk bisa kita klik option value-nya. Option value-nya dan kita ambil data satuannya. Jadi ini ada option value namanya nih, pilih satuan. Kalau kita klik ini ada kayak kilo, liter, pieces nih kan. Nah, ini dia ngambil berdasarkan ID satu-satu. Dan bisa kita select mau yang mana. Dan nanti kita selectnya berdasarkan namanya aja. Tapi nanti sistem akan membaca berdasarkan ID-nya. Oke, dan ini sama seperti yang tadi. Terus bedanya juga mungkin ini ada di select-nya. Ini select name, sementara ini input type. Karena dia, kalau ini input ya, kita cuman ngisi biasa, manual. Sementara kalau ini kita select, kita tambah, kita pilih dia, makanya dia namanya select. Oke, di sini ada div action untuk submit-nya, dan balik lagi nanti dia kalau misalnya kita nggak jadi nambahin data baru, ada button kembali untuk balik lagi ke tabel part dan jasanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke edit. Nah, di edit ini sama sebenarnya sama dengan form, bedanya cuma ada di label sini. Kalau di label ini dia ada variable part kode. Karena kan kalau edit kita cuma ingin ngedit bagian-bagian yang mau kita edit aja kan. Jadi di sini tuh ada kayak edit. Jadi dia mempertahankan bahasanya ya. Dia mempertahankan data yang udah ada. Jadi kalau misal nih, kalau kita kembali, ada edit, saya pilih nomor 1. Nah ini tuh, jadi data yang udah ada tuh udah kesimpan dia ke dalam sini, makanya dia pakai variable part untuk mempertahankan data yang udah ada. Ini sama sih sama yang input, yang beda yang tadi saya sebutkan tadi, dan di sini ada button submit-nya juga dan button kembali sama seperti form. Oke, selanjutnya kita masuk ke tabel pembelian. Nah, ini tabel pembelian. Tabel pembeliannya ada nomor, tanggal, nomor nota, pemasok, total harga, dan aksi. Nah, di sini agak banyak dia. Jadi kita mulai dari web dulu, dari web PHP dulu.
Sebenarnya isinya sama aja, seperti biasa, cuman bedanya kalau untuk pembelian dia ada root untuk print dan ada root untuk print all. Dan ada laporan detailnya. Kalau kita masuk ke pembelian controller, nah di sini tuh sama kayak kalau index, dia ngambil data pembelian, kita dieksekusinya semua data pembeliannya diambil, lalu di left join kan. Di sini yang direlasikan tuh tabel pemasoknya. Jadi pemasoknya di sini ada di left join kan, direlasikan berdasarkan ID di ID pemasok yang ada di tabel pembelian. Lalu di select berdasarkan nama juga, berdasarkan namanya. Dan di sini ada order by desk untuk data terbaru. Jadi data terbaru di sini ada tanggal kan, ada tanggal terbarunya dan ada ID-nya juga. Lalu kita eksekusi. Dan nanti datanya akan dikirim ke tabel blade PHP. Oke. Selanjutnya di sini ada function create sama ini untuk nampilin datanya aja yang diambil dari pemasok dan part dan jasa dan dikirim nanti ke pembelian create-nya. Lalu store untuk nambahin datanya. Nah, di sini tuh ada transaction function. Ini tuh yang ada payload sama ID pembelian ini. Nah, ini tuh karena di dalam satuan tuh dia pakai kayak ada nomornya dan ada harganya. Jadi kita pakai variabel payload. Lalu di sini ada for each request item as item. Jadi ini berdasarkan itemnya diambil dari database item karena saya menggunakan model ya. Dan di sini juga ada diambil dari database part dan jasa berdasarkan ID. Berdasarkan ID-nya kita update. Dan ini juga database part dan jasa berdasarkan ID kita ngambil. Kalau yang ini ngambilnya berdasarkan HB terakhir, kalau yang ini ngambilnya berdasarkan stok awal. Lalu edit juga sama, ini ada diambil dari pembelian, pemasok, part, dan item, dan datanya akan dikirim ke edit blade PHP. Dan untuk input data update-nya, di sini ada nomor nonota, ID pemasok, tanggal, dan total harga berdasarkan request-nya juga sama. Dan akan dieksekusi ke dalam database pembelian berdasarkan ID. Dan diupdate nanti datanya. Lalu kembali lagi ke database pembelian dengan status data berhasil diubah. Lalu di sini ada function destroy untuk menghapus. Menghapusnya juga berdasarkan ID. Kalau nggak berdasarkan ID nanti dia terhapus semua. Lalu di sini ada function laporan detail karena saya punya laporan detail juga untuk nampilin secara detail lagi data-data yang sudah saya input ataupun sudah saya update. Dijoinkan semua dari pembelian, di part jasa, dan pemasok. Diselect lagi kalau pembelian yang keluar tanggal, nota, sama nama. Kalau di part jasa ada nama, sudah di pembelian ada kayak berapa jumlahnya dan harga belinya. Nah, terus di sini ada order by desk pembelian tanggal berdasarkan ya data terbaru, lalu dieksekusi. Nanti dia kembali lagi, lalu nanti dia dikirim datanya tuh ke pembelian detail atau pembelian detail PHP ya di sini namanya. Nih, detail blade. Lalu di sini ada function print berdasarkan ID. Jadi ini untuk ngeprint salah satu dari kolomnya aja. Misal nih kayak ini mau saya print misalnya kan. Nah, ini berdasarkan kolom yang mau saya print aja. Gitu. Nah, ini bisa di print. Dan yang di print tuh nanti hasilnya yang keluar nama barang, KTY-nya berapa, harganya berapa, subtotalnya pun ada. Sorry.
Nah, ini. Lalu juga ada print all. Nah, kalau print all ini dia ngeprint semuanya. Kalau ini kan ada parameter ID-nya karena dia cuma ngeprint berdasarkan kolom yang kita mau aja. Kalau print all ini dia akan ngeprint seluruhnya, seluruh datanya yang di-print. Lalu ada function, private function lah untuk ngerapihin datanya aja. Nah, terus kita masuk ke table blade. Nah, inilah table blade ini untuk nampilin tabletnya ya, yang ini untuk ditampilin. Lalu sini sebenarnya sama aja isinya kayak yang sebelumnya. Pembedanya cuma ada di tombol laporan detail karena di sini tuh ada laporan detailnya. Yang ini. Oke, lagi nunggu. Jadi di laporan detail ini ada kayak nanti datanya itu akan dikirim ke laporan detail yang ada di root dengan metode get. Lalu di sini ada button submit-nya untuk ngasih tahu ini tuh kita lagi berada di laporan detail. Nah, ini isinya nih. Lalu ini daftar tabelnya seperti biasa ya. Ada yang beda, cuman bedanya ini ada di kayak ini ada rupiahnya berada di bawah, rupiahnya untuk nambahin nolnya. Terus ada tanggal berdasarkan ya kalender. Terus ada button untuk edit dan button untuk print. Lalu juga ada button untuk hide, untuk hapus berdasarkan ID juga. Kayak ini juga di terakhir di bawahnya ada kayak total keseluruhannya gitu. Kalau kita lihat di sini ada total keseluruhannya. Nih, yang ini. Itu dia kerjanya dari sini. Ini pembelian, jadi dari pembelian ini di sum, ditotalkan semuanya, baru dapat hasilnya segini. Jadi tambahin semua baru dapat hasilnya segini. Lalu ada grid blade, sama isinya kayak tadi, cuman bedanya tuh dia ada 2 kolom ya. Kalau untuk pembelian dia ada 2 kolom. Ini ada kolom pertama dan ada kolom kedua. Misalnya saya bikin data baru ya, berdasarkan data hari ini, terus kita pilih partnya. Nah, ini dalam pembelian ini dia bisa kayak kalau misalnya kita tambahin nama part, dia langsung ada harganya yang langsung berelasi ke part jasa yang harga akhir, lalu disubtotalkan dan ini totalnya. Jadi dia tuh, nah ini ada relasi untuk pemasok berdasarkan nama juga, terus juga ada ini nama partnya, nama part jasanya. Jadi nanti kita pilih partnya satuan ya, berdasarkan satuan, berdasarkan nama. Baru nanti di sini ada input type number untuk ngasih tahu harganya berapa, dan yang ini kita juga dibahas di sini. Lalu ada tambah barang untuk ditambah lagi apa sih? Barisnya mau ditambah itu dari sini untuk tambah baris. Lalu di sini ada button batal dan button simpan pembelian. Nah, ini ada scriptnya untuk ngetotalin harga, terus ada juga script untuk rupiah dan lain-lain untuk hitung total, untuk hitung subtotal, terus ada simpan harga asli dari part, terus tampilin dengan format ribuan rupiah. Nih. Nah, selanjutnya kita ke detail. Nah, detail ini tuh isinya tuh, detail ini isinya yang kayak tadi saya tunjukkan tadi, yang ini. Coba kita save dulu.
Nah, ini laporan detailnya. Yang ini laporan detailnya itu dari codingan yang ini. Jadi di sini dia menampilkan semua halaman ya, dan ada tombol kembalinya juga kalau kita nggak jadi kembali, dan cetak laporan detail. Jadi laporan detailnya pun bisa kita cetak ya. Dari nomor 1, dari ini juga ada isinya apa aja. Di detail dengan variabel detail. Lalu untuk untuk edit ini nggak jauh beda isinya dengan create, cuman bedanya ya di ininya aja, di variabelnya aja untuk mempertahankan data yang sudah ada. Ya, jadi untuk mempertahankan data yang sudah ada, jadi cuman itu doang dia. Lalu selanjutnya ke print blade. Nah, print blade ini untuk kita ngeprint berdasarkan ID-nya aja. Jadi untuk satuannya aja. Nah, ini dia codingannya. Jadi nanti dia akan ngeprint nama, KTY, harga, dan subtotal. Lalu untuk print all, dia bakal ngeprint semuanya. Semuanya akan di-print sama dia. Dan isinya juga sama sih. Cuman bedanya ini lebih kompleks aja dengan nomor, tanggal, nomor nota, pemasok, dan lain-lain. Oke, itu dia tadi penjelasan saya mengenai tabel dari pembelian dan part dan jasa. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.